juga ada beberapa penelitian yang menjelaskan bahwa campak ini berada di wilayah Kerajaan Aceh. Sunan Ampel memiliki ayah bernama Sunan Maulana Wahid Ibrahim atau dikenal dengan Sunan Asih. Sunan Ampel memiliki dua istri, yaitu Dewi Karma dan juga Dewi Chandrawati. Bersama dengan Dewi Karma, Sunan Ampel memiliki dua orang anak, yaitu Dwi Murtasih yang juga menjadi istri dari Raden Patah, dan juga Dewi Murtasimah yang menjadi permaisuri dari Raden Paku atau Sunan Giri. Sedangkan ketika bersama dengan Dewi Chandrawati, Sunan Ampel dikaruniai 5 orang anak, yaitu Siti Syariat, Siti Mutmainah, Siti Sofia, Raden Maulana Maktum, Sunan Bonang, serta Syarifuddin atau Raden Qasim, yang lebih banyak dikenal dengan sebutan Sunan Derajat. Dalam proses penyebaran agama Islam di tanah Jawa, Sunan Ampel juga memberikan peninggalan bersejarah. Berikut beberapa peninggalan Sunan Ampel yang masih relevan, yaitu yang pertama, Masjid Sunan Ampel. Masjid Sunan Ampel ini didirikan pada tahun 1421 dan merupakan masjid yang tertua di Indonesia. Masjid ini memiliki arsitektur yang memadukan gaya Jawa, Arab, dan Hindu-Buddha. Masjid Ampel juga dikenal dengan menaranya yang menjulang setinggi 50 meter. Karena hal tersebut juga menjadikan Masjid Sunan Ampel banyak dikenal oleh hampir seluruh umat muslim di Nusantara. Selain menjadi tempat ibadah, Masjid Sunan Ampel juga kerap dikunjungi oleh masyarakat sebagai wisata rohani. Yang kedua yakni Masjid Rahmat Kembang Kuning. Masjid Rahmat didirikan Sunan Ampel pada abad ke-14. Keberadaan masjid ini menjadi bukti dari dakwah dan juga penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Sunan Ampel. Berbeda dari lokasi masjid sebelumnya, pasalnya lokasi dari Masjid Rahmat ini berada di tengah hutan. Sunan Ampel pada masa itu melakukan pembukaan lahan agar dapat membangun masjid tersebut. Yang ketiga, Masjid Jami Peneleh. Masjid ini diperkirakan keberadaannya pada awal abad ke-15 Masehi. Sunan Ampel wafat pada tahun 1481 Masehi dan dimakamkan di Ampel, Surabaya. Meskipun fisiknya telah tiada, warisan spiritual dan pendidikan yang ditinggalkan Sunan Ampel tetap hidup dan terus mempengaruhi perkembangan Islam di Jawa. Sunan Ampel adalah salah satu tokoh yang paling dihormati di sejarah Indonesia. Pesantren-pesantren yang didirikannya menjadi lembaga pendidikan Islam yang penting, dan ajaran-ajaran spiritualnya terus diteruskan oleh para murid dan pengikutnya. Yang kedua yaitu strategi Sunan Ampel dalam menyebarkan ajaran agama Islam. Yang ke-1, menggunakan cara yang ramah. Sunan Ampel terkenal karena sikap ramah yang dimilikinya. Keramahannya telah menjadi metode tersendiri dalam menyebarkan agama Islam. Kedua, beradaptasi dengan masyarakat setempat. Ketika berdakwah, penting untuk beradaptasi dengan masyarakat setempat. Sebab adaptasi menjadi salah satu cara untuk bergaul dan bersahabat dengan masyarakat setempat. Ketiga, memberikan cenderamata. Metode dakwah yang dilakukan sangat unik, yaitu memberikan cenderamata kepada penduduk yang berupa kipas dari anyaman, akar, dan pohonan hutan. Yang keempat, mendirikan pesantren. Sunan Ampel mendirikan pesantren Ampel Darta di Surabaya sebagai pusat pendidikan dan dakwah. Sistem pendidikan Islam di pesantren ini mengikuti sistem biara dan asrama yang digunakan oleh pendeta dan biksu. Yang kelima, kekerabatan dan pernikahan. Sunan Ampel juga menggunakan strategi dakwah melalui ikatan kekerabatan, termasuk pernikahan dengan keluarga para raja dan tokoh-tokoh masyarakat. 6. Seni dan budaya. Sunan Ampel memanfaatkan seni dan budaya lokal sebagai media dakwah. Ke-7. Bahasa dan istilah lokal. Sunan Ampel memanfaatkan bahasa dan istilah. Sunan Ampel menetapkan
istilah-istilah Islam dengan bahasa Jawa lebih familiar sebagai contohnya kata salat yang diganti dengan sembahyang, musola menjadi langgar dan sebagainya. 8. Dakwah secara langsung. Sunan Ampel terjun langsung kepada masyarakat dalam menjalankan dakwahnya. Beliau datang langsung kepada masyarakat baik dalam bentuk perorangan maupun kelompok. 9. Membangun kekerabatan dengan pengusaha. Selain melakukan dakwah secara langsung, Sunan Ampel juga melakukan dakwah melalui ikatan kerabatan lewat jalur pernikahan dengan keluarga para raja dan tokoh-tokoh masyarakat. 10. Dan mengirim utusan. Sunan Ampel melakukan metode dakwah ini dengan menyuruh Raden Pata untuk membuka perkampungan atau kota baru yang letaknya di hutan belantara. Adapun selanjutnya, peran Sunan Ampel dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa. Yang pertama, pendirian pesantren dan Masjid Ampel. Sunan Ampel mendirikan pesantren Ampel Denta di Surabaya. Pesantren ini menjadi pusat pembelajaran agama Islam dan tempat perkumpulannya para santri yang ingin memperdalam ilmu agama. Pendirian pesantren ini menunjukkan komitmen Sunan Ampel dalam penyebaran Islam melalui pendidikan. Ia juga berperan penting dalam pembangunan Masjid Ampel yang menjadi salah satu masjid tertua dan paling penting di Jawa Timur. Yang kedua, dakwah dengan pendekatan sinkretis, yaitu Sunan Ampel dikenal dengan pendekatan dakwahnya yang sinkretis, memadukan ajaran Islam dengan budaya lokal Jawa. Ia memahami bahwa memaksakan Islam secara langsung kepada masyarakat Jawa yang memiliki tradisi dan kepercayaan yang kuat akan sulit diterima. Sunan Ampel menggunakan pendekatan yang lebih lembut dan toleran, seperti memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam seni dan budaya Jawa, seperti wayang kulit dan tembang Macapat. Ini membuatnya lebih mudah diterima oleh masyarakat Jawa dan membantu Islam berkembang secara damai di Jawa. Yang ketiga, peran dalam berdirinya Kesultanan Demak. Sunan Ampel memiliki peran penting dalam berdirinya Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa. Ia membantu Raden Pata, putra dari Raja Majapahit, dalam membangun kekuatan dan pengaruh Islam di Jawa. Pendirian Kesultanan Demak menjadi tonggak penting dalam perkembangan Islam di Jawa, dan Sunan Ampel berperan penting dalam proses ini. Yang keempat, metode dakwah mulimo, yaitu maksudnya tidak mau melakukan 5 hal yang dilarang oleh Sunan Ampel. Yang pertama, mengombe, yaitu tidak mau melakukan minum-minuman atau mabuk-mabukan. Yang kedua, ada muhmadon, yaitu tidak mau melakukan zina. Yang ketiga, ada muhmadat, yaitu tidak mau mengonsumsi narkoba. Yang keempat, ada muhmaling, yaitu tidak mau mencuri. Dan yang terakhir ada muhmain, yaitu tidak mau bermain judi. Kemudian selanjutnya ada menjadi guru bagi wali songo lainnya. Sunan Ampel juga berperan penting, yaitu sebagai guru bagi beberapa wali songo lainnya, seperti Sunan Kalijaga dan Sunan Bonang. Ia memberikan bimbingan dan pengetahuan agama kepada mereka, yang kemudian membantu mereka dalam menyebarkan Islam di berbagai wilayah di Jawa. Peran Sunan Ampel sebagai guru menunjukkan pengaruhnya yang besar dalam menyebarkan Islam di Jawa dan membentuk generasi penerus para penyebar Islam. Bab 3 yaitu penutup. Kesimpulannya yaitu Wali Songo merupakan suatu fenomena yang sangat menarik untuk dibahas, khususnya untuk masyarakat Indonesia. Sunan Ampel yang mula-mula datang hanya sebentar atau mampir ke tanah Jawa dengan niatan untuk menengok bibinya hingga akhirnya menetap di tanah Jawa. Kemudian cara dakwah yang dilakukan Sunan Ampel dengan cara dakwah tanpa ada unsur pemaksaan sedikit pun atau jalur damai. Kemudian Sunan Ampel mendirikan suatu pondok pesantren di area pintu utama Kerajaan Majapahit, yang mana daerah pondok pesantren tersebut merupakan suatu hadiah dari Prabu Brawijaya. Dalam dakwah yang dilakukan Sunan Ampel, beliau memiliki beberapa taktik dalam
saya, apakah seni dan budaya yang digunakan oleh Sunan Ampel dalam rangka penyebaran agama Islam di Pulau Jawa? Jadi seni dan budaya yang digunakan Sunan Ampel sebagai media dakwah yakni pertama yang menggunakan wayang kulit, gamelan, dan seni pertunjukan lainnya untuk menyampaikan pesan-pesan Islam. Sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada. Jika tidak ada, kita tutup presentasi ini dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.